nggak ikut pergi? Kalau mereka bepergian gitu sering nggak ikut? Tidak, mulia. Atau mereka tidak pernah pergi bersamaan? Saya tidak tahu, mulia. Tidak tahu. Tidak. Pada waktu ke Bali saudara ikut tidak? Ikut. Kok ngomong tidak tahu? Kan ketahuan kalau saudara berbohong. Tadi pertanyaan saya, apakah saudara Ferdi Sambo sering bepergian bersama saudara Putri Candrawati? Saudara jawab tidak tahu. Tapi giliran saya tanya, ke Bali ikut-ikut. Apakah ke Bali tidak ada Ferdi Sambo, tidak ada Putri Candrawati? Ada bapak sama ibu. Lah iya, kenapa saudara harus ngomong tidak tahu? Seberapa sering mereka bepergian bersama? Satu kali, soal saya yang ikut ke Bali saja. Yang lain? Yang lain ikut ke Bali. Ada Om Damson. Bukan yang lain, waktu yang lain saudara ikut tidak? Tidak. Saudara tuh berpikir saudara terjebak oleh kebohongan saudara sendiri. Pada waktu ke Magelang bulan Juli, ada Ferdi Sambo di sana? Ada. Ada Putri Candrawati di sana? Ada. Artinya apa? Apakah mereka berangkat bersamaan? Tidak. Tidak. Mana yang duluan? Ibu duluan. Naik apa? Naik mobil. Naik mobil. Tadi ada beberapa ART, ada Kodir, ada Bijia, ada kamu. Kenapa yang sering diajak pergi itu kamu? Saya tidak tahu, tapi ibu sering ngajak saya. Oke, di bulan Juli, kapan kalian berangkat ke Magelang? Tanggal 2 Tanggal 2 Juli. Juli. Siapa yang ikut saudara Putri? Mendampingi saudara Putri? Saya, anaknya yang cewek, ibu, terus Om Richard, terus Om Yosua. Ada saudara Richard, ada terdakwa. Terdakwa ini menjadi ajudan ibu atau ajudan bapak? Ajudan bapak. Ajudan Ferdi Sambo. Sejak kapan terdakwa menjadi ajudan Ferdi Sambo? Setahu saya sudah Desember Desember tahun berapa? 2022. Ini baru bulan November, Desember belum lewat. Bohong kan kamu? Sejak tahun berapa? 2021 Desember. Sejak tahun 2021 ajudan saudara terdakwa menjadi ajudan Ferdi Sambo. Siap. Kenapa tiba-tiba saudara Putri mengajak saudara terdakwa ikut ke Magelang? Kan biasanya cuma saudara Joshua. Saya tidak tahu, mulia. Saudara tidak tahu. Tidak tahu. Rumah di Jalan Saguling dan rumah di Jalan Bangka lebih besar mana? Besaran Sangguling. Lebih besar di Saguling. Ada berapa kamar di Jalan Saguling? Ada berapa lantai dulu? Lantai 3. Ada 3 lantai. Di lantai ketiga itu ada apa? Ada kamarnya ibu sama anak-anak. Jadi ada berapa kamar di lantai 3? Ada 4. Ada 4 kamar. Ada kamarnya saudara Putri, kamarnya anak-anak. Siap, mulia.
apakah saudara Ferdi Sambo mempunyai kamar tersendiri di rumah Saguling? Tidak, mulia. Tidak. Jadi di lantai 3 itu hanya 4 kamar. Siap, mulia. Ada ruang tamu di sana? Ruang TV ada. Ruang TV ada, ruang keluarga Siap, di mulia. lantai 3. Siap, mulia. Di lantai 2 ada apa? Ada ruang tamu sama ruang makan, ada dapur sama ruang kerja bapak ibu. Kalau di lantai 1? Di lantai 1 ada kamarnya ART sama ajudan. Kamarnya ART dan ajudan. Siap, mulia. Di kamar 1. Kenapa bilang tidak tahu? Itu yang berkali-kali dikatakan oleh hakim. Kemudian juga sampai mengatakan saudara terjebak dengan kebohongan saudara sendiri. Anda mungkin bisa dengarkan bukan hanya kata-kata yang dipilih oleh hakim tapi juga intonasinya, penekanannya. Nah, Bang Palmer tadi sudah bisa berikan pendapatnya, Bang Martin selaku salah satu praktisi hukum. Abang bagaimana menilai pandangan Bang Palmer? Karena ini melihat dari sisi yang berbeda. Seharusnya hakim soft approach saja karena secara psikologis Susi ataupun siapa yang duduk di kursi itu ini depresi dan juga mungkin tidak siap secara mental dan sebagainya. Ya, makasih Mbak Putri. Saya setuju memang apa yang disampaikan oleh Bang Palmer secara normatif ya, memang sesuai dengan apa yang abang kita sampaikan. Nah, namun kita juga tidak boleh lupa bahwa ya, saya kurang setuju tadi kalau disampaikan bahwa opini sudah terbentuk berdasarkan media. Yang pertama, yang memancing pemberitaan itu adalah pertama sadisme yang terjadi terhadap korban. Yang kedua, obstruction of justice. Yang ketiga, perubahan keterangan. Sekarang ngomong A, besok ngomong B. Besok lagi ngomong C, besok lagi ngomong Z. Padahal sudah ngaku, tiba-tiba diralat lagi. Ya. Sudah begitu, terjadilah dugaan-dugaan pengkondisian saksi yang seperti ini. Nah, awal pemicunya adalah adanya keterangan perbedaan antara kesaksian dengan BAP. Makanya mulailah intonasi suara hakim itu mulai naik. Nah, saya tidak mensoalkan itu. Namun kalau memang Bang Palmer secara penegakan hukum ya, secara normatif itu mempermasalahkan ya itu sah-sah saja. Karena kan kami dalam hal ini ya, kami sebagai kuasa dari pelapor. Ya memang tugas kami adalah untuk mengantarkan berkas, ya, membuat laporan dan memastikan bahwa peristiwa itu sesuai dengan peristiwa yang sebenar-benarnya. Nah, yang menarik begini Mbak Putri, saya tambahin sedikit. Tadi siapa namanya si Susi ini ketika ditanya apakah Ferdi Sambo sehari-hari tinggal di Jalan Saguling, dia jawabnya juga tidak tahu, tidak tahu. Dan dia bilang setiap hari, setiap pagi, tahu dari mana dia setiap hari datang karena pagi-pagi membuatkan sarapan dan nginep. Dan kembali lagi ketika ditanya tidak konsisten. Saya menduga tujuannya apa? Dia membangun satu premis untuk membuka jalan keluar bahwa memang benar ya Ferdi Sambo itu secara sehari-hari memang tinggal di Saguling. Lalu yang kedua, ketika ditanya apakah isoman itu di Jalan Duren 3, ini juga keterangan saksinya berbeda. Karena Richard Eliezer mengatakan tidak pernah digunakan Duren 3 itu sebagai isoman. Yang digunakan isoman itu adalah di rumah di Bangka. Nah, kembali lagi memang ketika keadaan sudah seperti ini, seharusnya saksi itu berkata-kata jujur. Baik. Ya, saksi memang harus berkata-kata jujur. Tapi juga saya masih soroti tadi apa dikatakan oleh Pak Palmer. Mas Heri, sebenarnya bagaimana? Apakah juga sudah cukup terlihat dari jalannya persidangan kali ini bahwa hakim tidak cukup objektif saat persidangan? Atau seperti apa? Apakah kita sudah bisa mengetahui bagaimana arah frame dari hakim ini? Saya agak khawatir offside ya kalau menilai sekarang objektif atau tidak. Karena sidang ini perjalanan masih agak panjang, Mbak Putri. Tapi bolehlah kalau kita melihat bahwa tidak ada akibat tanpa sebab atau sebaliknya, tidak ada sebab tanpa akibat. Kalau seandainya tidak ada perubahan keterangan yang signifikan di dalam keterangan BAP dengan fakta persidangan, kemudian hakim melakukan tindakan tadi, saya rasa kita secara bersama-sama bisa objektif juga menilai bahwa ini tidak tepat dilakukan begitu ya. Tapi ketika ada satu aksi dan kemudian ada reaksi, saya rasa itu salah satu hal yang menurut saya bisa kita maknai sebagai sebuah tindakan yang proporsional. Walaupun tadi perdebatannya panjang, masalah diksi kata, kemudian ada
penghakiman dalam tanda petik judgement bahwa ini bohong dan lain sebagainya. Mungkin itu yang sebagian besar orang menilai ada yang tidak tepat begitu ya. Saya mungkin hanya akan menjelaskan dalam poin tadi saja. Baik. Tapi dalam perspektif penegakan hukum di dalam konteks memberikan keterangan persidangan, kita kadang juga berhadapan dengan hakim yang punya gaya masing-masing ya. Kadang juga ini kalau kita jelaskan bisa panjang kali lebar ya. Latar belakang beliau di mana begitu. Mungkin mohon maaf kalau di wilayah seperti misalnya yang memang punya apa ya, katakanlah lantang suaranya dan juga memang terbiasa untuk berbicara secara lugas. Itu kan ada daerah-daerah tertentu di Indonesia yang punya ciri khas tersebut gitu ya. Nah itu juga bisa menurut saya melatar belakangi hal itu. Tapi kan itu jadi tidak substansi untuk kita bahas di dalam forum ini ya. Tapi mungkin ke depan memang ada upaya untuk memperhatikan betul kapan intonasi itu harus naik begitu ya. Kapan penekanan mencecar, apakah itu di status saksi dan saksi yang seperti apa. Karena kadang juga kita sidang juga kita sepakat kapasitas sebagai ahli, tapi mungkin keterangan kita itu bisa menguntungkan orang tersebut, dikejar dan bahkan kayak mau berantem begitu di pengadilan. Itu biasa saja Mbak Putri. No hard feeling. Tapi masalahnya ketika ada seseorang yang hadir ke pengadilan, pengalamannya baru pertama kali ya, sehingga dia mudah sekali secara psikologis terguncang begitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang walaupun itu pertanyaan sederhana mungkin dimikirnya sudah terlalu keras. Nah menurut saya ini jalan tengahnya tidak hanya di hakim, tapi bagi siapa yang menghadirkan dan merasa bahwa saksinya diancam begitu, mungkin bisa ya memberikan perlindungan dengan soft lah ya, gentle lah gitu. Gently reminder, mengingatkan kepada hakim atau siapapun yang memberikan penekanan tadi agar tidak melakukan hal tersebut gitu. Sehingga semuanya bisa aware gitu ya. Sehingga tidak ada lagi perdebatan di ranah yang tidak substansi nanti kan. Jangan sampai nanti fokus dari pembuktian ini menjadi bergeser begitu. Betul. Jadi dalam konteks tadi saya rasa bisa kita katakan sah-sah saja, tapi juga bisa kita katakan mungkin ada hal yang perlu diperbaiki ke depan. Tapi selama dalam konteks untuk pembuktian, dalam hal keadilan, ya tentunya kita nggak bicara hanya keadilan bagi almarhum Brigadir Joshua kalau kita mau fair ya. Bagi siapapun yang sebenarnya tidak bersalah atau porsi kesalahannya tidak sebanyak orang yang sebenarnya harusnya bersalah bertanggung jawab secara penuh, itu harusnya diberikan hak yang sama. Saya rasa itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan, tapi setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali.